got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh, that's the one. Kimia larutan. Kimia larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam kepekatan larutan. Sedangkan proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan. Contoh, larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam atau gula dilarutkan dalam air. Ada dua kimia larutan adalah: pertama, zat pelarut adalah zat molekul yang mempunyai kemampuan untuk melarutkan zat lain zat terlarut sehingga membentuk larutan. Kedua, zat terlarut adalah zat dalam larutan yang terlarut, jumlah pelarut menjadi lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan zat terlarut dalam larutan. Sifat-sifat ikatan kimia larutan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikatan fisika. Ikatan fisika adalah gaya tarik-menarik antar atom atau molekul yang relatif lemah. Ikatan ini terbentuk karena adanya fluktuasi distribusi elektron dalam atom atau molekul yang menghasilkan gaya tarik-menarik elektrostik antara atom atau molekul yang berdekatan. Sifat-sifat kimia ikatan fisika berbeda dengan sifat-sifat kimia ikatan kimia. Ikatan kimia melibatkan transfer atau pembagian elektron antara atom, sedangkan ikatan fisika tidak melibatkan transfer atau pembagian elektron. Akibatnya, ikatan fisika umumnya lebih lemah daripada ikatan kimia. Kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau antar dipol yang tertarik antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ikatan ini terbentuk antara atom hidrogen yang tertarik secara kovalen pada atom yang sangat elektronegatif, seperti O, N atau F dengan atom elektronegatif lainnya, yaitu O, N atau F pada molekul lainnya. Kemudian sifat-sifatnya yaitu ikatan hidrogen lebih kuat dari gaya antar molekul van der Waals, tetapi lebih lemah daripada ikatan kovalen dan ikatan ion. Kekuatan ikatan hidrogen tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara atom-atom yang terlibat. Semakin besar perbedaan elektronegativitas, semakin kuat ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen memiliki sifat elektrostatik. Ikatan hidrogen dapat terbentuk antara molekul yang sama, yaitu intermolekul, atau antar molekul yang berbeda. Selanjutnya itu ada ikatan van der Waals. Apa sih itu ikatan van der Waals? Ikatan van der Waals adalah gaya intermolekul lemah yang terjadi antara dua atom atau molekul nonpolar. Ikatan ini disebabkan oleh fluktuasi distribusi muatan elektron dalam atom atau molekul yang menghasilkan momen dipol sementara, yaitu momen dipol sementara pada suatu atom atau molekul dapat menginduksi momen dipol pada atom atau molekul di dekatnya yang menghasilkan gaya tarik-menarik antara kedua atom atau molekul tersebut. Kemudian ikatan ion. Ikatan ion yaitu gaya tarik-menarik elektrostatik yang kuat antara ion positif, yaitu kation, dan ion negatif, yaitu anion. Ikatan ini terbentuk akibat perpindahan elektron dari atom logam, yaitu kation, ke atom non-logam, yaitu anion. Atom logam mudah kehilangan elektron karena konfigurasi elektron terluarnya tidak stabil. Sedangkan atom non-logam mudah menerima elektron karena konfigurasi elektron terluarnya hampir penuh. Kemudian proses pembuatan ikatan ion, yaitu atom logam kehilangan elektron, atom logam kehilangan suatu atau lebih elektron dari konfigurasi elektron terluar, sehingga menjadi ion positif, yaitu kation. Kemudian atom non-logam menerima elektron, yaitu atom non-logam menerima suatu atau lebih elektron dari atom logam, sehingga menjadi ion negatif, yaitu anion. Tarik-menarik elektron, yaitu kation dan anion saling tarik-menarik karena memiliki muatan yang berlawanan. Gaya tarik-menarik ini disebut gaya elektrostatik. Nah, yang terakhir yaitu ikatan kovalen. Apa sih itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah gaya tarik-menarik elektrostatik yang kuat antara dua atom yang disebabkan oleh pembagian bersama pasangan elektron. Ikatan ini terbentuk ketika dua atom saling mendekat diri dan elektron terluarnya saling tumpang tindih. Tumpang tindih orbital elektron ini menghasilkan tarik elektrostatik antara inti atom dan elektron yang dibagikan.
Adapun jenis-jenis ikatan kovalen yaitu berdasarkan jumlah pasangan elektron yang dibagikan. Ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal ini terjadi ketika dua atom saling berbagi satu pasangan elektron. Kemudian ikatan kovalen ganda, yang mana ikatan kovalen ganda terjadi ketika dua atom saling berbagi dua pasangan elektron. Dan kemudian ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu terjadi ketika dua atom saling berbagi 3 pasangan elektron. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada peserta selanjutnya. Jenis-jenis larutan. 1. Berdasarkan tingkat kelarutannya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang pertama, larutan tak jenuh, yaitu larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu tanpa melalui proses pemanasan. Yang kedua, yaitu larutan jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus ada proses pemanasan. Yang ketiga, yaitu larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang pelarutnya sudah tidak bisa lagi atau tidak mampu melarutkan meski sudah melakukan proses pemanasan. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari pada larutan tak jenuh yaitu air teh, kopi, jus buah. Dan pada larutan jenuh yaitu larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan proses pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh, yaitu larutan garam lewat jenuh, air tidak bisa lagi melarutkan meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam. 3. Berdasarkan wujud pelarutnya. Yang pertama yaitu larutan cair. Larutan cair merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa zat cair. Contohnya larutan gula dan larutan garam. Yang kedua yaitu larutan padat. Larutan padat merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa zat padat. Contohnya emas 22 karat yang merupakan campuran homogen antara emas dan perak. Yang ketiga yaitu larutan gas. Larutan gas yaitu merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa zat gas, contohnya udara yang kita hirup setiap hari. 4. Berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama yaitu larutan elektrolit, larutan yang dapat dihantarkan listrik, contohnya larutan NaCl dan larutan asam. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya larutan alkohol. Sifat kimia. Yang pertama adalah reaktivitas, kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya adalah logam natrium, sangat reaktif dengan air, menghasilkan gas hidrogen dan natrium hidroksida. Reaktivitas digunakan untuk meramalkan dan mengendalikan reaksi kimia dalam industri kimia. Kemudian lanjut, ada keasaman dan kebasaan. Keasaman mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam larutan, sedangkan kebasaan mengukur konsentrasi ion hidroksida. Contohnya adalah asam klorida, adalah contoh asam kuat, dan natrium hidroksida adalah asam basa kuat. Pengaplikasiannya adalah pengendalian pH dalam proses industri, farmasi, dan pengelolaan air. Kemudian lanjut, yang ketiga ada klorosivitas. Kemampuan suatu zat untuk menyebabkan kerusakan material lain melalui reaksi kimia, contohnya asam sulfat, dapat menyebabkan klorosi pada logam seperti besi. Pengaplikasiannya adalah penting dalam pengelolaan dan penyampaian bahan kimia untuk mencegah kerusakan peralatan. Kemudian ada kestabilan kimia. Kecenderungan suatu zat untuk tetap tidak berubah atau tidak bereaksi dalam kondisi tertentu. Contohnya gas nitrogen sangat stabil dan tidak reaktif di dalam kondisi normal. Pengaplikasiannya adalah digunakan dalam penyimpanan bahan kimia dan desain reaktor kimia. Lanjut, ada potensi redoks, reproduksi, dan oksidasi. Kemampuan suatu zat untuk kehilangan oksidasi atau menerima reduksi elektron. Contohnya adalah besi, teroksidasi menjadi besi, oksida dalam proses berkarat. Pengaplikasiannya adalah proses elektroplating, penyimpanan energi dalam baterai, dan pengelolaan limbah. Kemudian lanjut, ada toksisitas, yaitu adalah tingkat keracunan atau dampak berbahaya suatu zat terhadap organisme hidup. Contohnya adalah merkuri, adalah logam berat yang sangat toksik. Pengaplikasiannya adalah penanganan dan pengelolaan bahan kimia berbahaya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian ada energi pembakaran, jumlah energi yang dilepaskan suatu
zat terbakar dalam oksigen. Contohnya adalah metana, melepaskan sejumlah besar energi saat terbakar menjadi karbon dioksida dan air. Pengaplikasiannya adalah penggunaan bahan bakar dalam pembangkit listrik dan transportasi. Kemudian lanjut, ada afinitas elektron, yaitu energi yang dilepaskan atau diserap ketika suatu atom atau molekul melengkap elektron. Contohnya adalah klorin memiliki afinitas elektron tinggi, menunjukkan kecenderungan kuat untuk menangkap elektron. Pengaplikasiannya adalah penting dalam kimia anorganik dan dalam desain bahan-bahan elektronik. Kemudian ada entalpi pembentukan. Perubahan entalpi ketika suatu mol senyawa berbentuk dari unsur-unsur dalam keadaan standar. Contohnya adalah pembentukan air dari hidrogen dan oksigen memiliki perubahan alternatif negatif, menunjukkan bahwa reaksi melepaskan energi. Pengaplikasiannya adalah digunakan dalam perhitungan termodinamika dan perencanaan reaksi kimia. Kemudian ada pelarutan. Kemampuan satu zat untuk larut dalam pelarutan tertentu. Contohnya adalah garam meja, sangat larut dalam air tetapi tidak larut dalam minyak. Pengaplikasiannya adalah penting dalam formulasi obat, pemprosesan makanan, dan pemurnian bahan kimia. Kapasitas penyangga, kemampuan satu zat atau larutan untuk menentukan asam atau basa tanpa berubah pH yang signifikan. Contohnya adalah larutan penyangga asam asetat dan natrium asetat. Penggunaan dalam sistem biologis dan industri untuk mempertahankan pH yang stabil. Kemudian ada kelarutan. Kemampuan satu zat untuk larut dalam pelarut tertentu. Garam meja sangat larut dalam air tetapi tidak dalam minyak. Penerapan kimia larutan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada larutan pembersih. Banyak produk pembersih rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan pembersih kaca adalah larutan kimia yang dirancang untuk melarutkan kotoran, minyak, dan noda. Kemudian minuman dan makanan. Dalam minuman seperti teh, kopi, jus, dan soda adalah larutan yang mengandung berbagai zat terlarut, termasuk gula, garam, dan bahan penyedap lainnya. Kemudian masuk kepada obat-obatan. Banyak obat yang diberikan dalam bentuk larutan, yang diinjeksikan, seperti larutan infus yang digunakan untuk hidrasi atau pemberian obat secara intravena. Kemudian dalam bidang pertanian, larutan pupuk dan pestisida yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan melindungi dari hama. Pupuk seringkali dilarutkan ke dalam air untuk aplikasi yang lebih merata pada tanaman. Kemudian dalam bidang industri, banyak proses industri melibatkan larutan kimia, seperti dalam penyamaan kulit, pengolahan logam, dan produksi bahan kimia lainnya. Misalnya larutan elektrolit digunakan dalam proses electroplating untuk melapisi logam.